ini akan dibacakan oleh teman kita Akhinario Efri Kurniawan. Pada Akhinario kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama tadi tilawah Quran yang telah dibacakan oleh teman kita Akhinario Efri Kurniawan. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarnya mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh pembina kita. Dalam hal ini diwakili oleh Kak Takwa selaku senior dan juga pembina kita pada tahun 2018-2019 LDK Al-Fatih Universitas Bina Insan. Baiklah, pada Kak Takwa kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Baik, kedengaran suara nih? Kedengaran Kak? Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Allah kita memuji, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala bil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang pertama-tama bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita hari ini masih dapat merasakan nikmat hidup, sehingga Allah masih memberikan kita dapat melaksanakan berbagai banyak macam kebaikan-kebaikan, insya Allah. Dari nikmat mata yang dapat melihat, sehingga kita dapat melihat keindahan-keindahan yang telah Allah berikan. Kemudian pendengaran, penglihatan, serta yang terpenting adalah nikmat Allah masih memberikan kesempatan dalam rangka thalabul ilmi pada majelis seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan taslim kita bermunajat kepada Allah agar senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, khatamun nabiyyin, idola dari segala idola, terutama idolanya umat Islam, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita mengharap rahmat dari Allah serta syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang saya muliakan, Ustadz Febri Syariago LC, yang mana yang telah bersedia menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsir Ustadz. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia. Teruslah senantiasa berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bakalan mengantarkan kita ke surganya Allah. Teruslah share dan ajak share konten dakwah ataupun tentang kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena kita mencari amal, mencari pahala yang dapat kita menjadi bekal di yaumil akhir kelak. Kemudian saya sampaikan bahwasanya selamat bergabung para yang baru gabung dalam acara kajian online ini. Semoga senantiasa kita semua yang berada di majelis ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak banyak yang ingin Ana sampaikan, Ana mewakili dari pembina yang saat ini berhalangan hadir. Saya mengucapkan kepada seluruh segenap panitia dan seluruh elemen, teruslah untuk syiarkan kebaikan, ajak orang untuk lebih mengenal Islam dan mengenal Allah, bahwasanya sungguh sebaik-baik idola sudah ada sudi tauladan yang baik pada diri Rasulullah yang dapat kita jadikan contoh. Bahkan orang non-muslim pun yang ketika dia meneliti tentang misalkan ilmu kesehatan, sebagaimana misalkan Rasulullah mencontohkan kepada kita misalkan dianjurkan minum sambil duduk, maka ada banyak yang hikmah, terutama ketika diteliti oleh mereka, oh ternyata banyak kebaikan ketika duduk, ada rongga dari segi kesehatan itu lebih baik. Maka kadang kita lihat bahwasanya beberapa penelitian menyebabkan mereka masuk dalam Islam, sehingga hidayah yang Allah berikan itu sangat luar biasa. Kemudian Anda menyampaikan permohonan maaf dikarenakan kondisi yang ada saat ini belum memungkinkan, terutama ada kondisi biasanya itu offline tatap muka, dan semoga senantiasa aktivitas yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah, baik setiap apapun yang kita lakukan, dari setiap kuota yang teman-teman keluarkan ya, terutama untuk di jalan Allah, semoga kuota ini menjadi saksi atau menjadi pemberat timbangan amal di yaumil akhir kelak. Mungkin itu sekilas terkait dengan penyampaian kata sambutan yang dapat Anda sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan pada Ustadz Febri, dan semoga insya Allah di lain kesempatan bisa berbagi ilmunya kembali pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Fatih Universitas Bina Insan.
Demikian yang dapat Anda sampaikan. Afwan minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Takwa yang telah memberikan kata sambutan mewakili daripada pembina LDK Al-Fatih Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan dalam umur beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Febri. Ana perkenalkan sedikit tentang Ustadz Febri ini. Pemateri kita pada hari ini. Beliau untuk pendidikan terakhir yang Anda ketahui, beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Selanjutnya, Anda pernah dengar juga beliau pernah mondok di Gontor ya katanya. Terus untuk saat ini beliau mengajar di beberapa pondok pesantren seperti pondok pesantren pimpinannya Ustadz Aidil Fitri Syekh Musa, pondok pesantren Misro Arafah, selanjutnya ada pondok pesantren Uswatul Hasanah ya Ustaz. Selanjutnya beliau juga merupakan pembina daripada komunitas kami yaitu komunitas SAF Barisan Pemuda Hijrah dan juga anggota daripada Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau. Itu sekilas tentang pemateri kita dan hubungan kita dengan Ustadz Febri ini sebenarnya masih ada keterkaitan ya. Karena untuk istri beliau itu adalah alumni dari kampus kita waktu dulu masih STIE gitu. Istri beliau adalah alumni daripada STIE Murah waktu itu, yang sekarang universitas kita menjadi Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Jadi masih ada hubungan gitu. Baiklah, langsung saja berlama-lama kita sambut untuk materi kita pada siang hari ini pada Negara Sanado. Kami silakan. Ajes. Ya. Apa materi kita sekarang? Tentang ini Ran, Maulid Nabi. Boleh sirah, boleh tentang kisah, boleh kan? Boleh sirah, terus boleh apa? Boleh tentang mungkin tauladan, mungkin akhlak, boleh kan? Oh, jadi dari panitia nggak ada ini khusus ya? Ada tema khusus, temanya. Apa itu? Bentar tanya, Ana lupa soalnya temanya ini pakai bahasa Inggris gitu. Coba cari dulu apa? Bentar, Ana lihat di pamflet. Ada yang tahu? Ana lupa untuk bahasa Inggrisnya, mungkin panitia. Temanya itu The Only One Prophet Muhammad SAW. Hanya satu yaitu Muhammad SAW gitu kan. The Only One Prophet. Iyalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sekian banyak yang hadir di Google Meet ini, yang paling jauh saudara Tunki. Jauh betul. Masya Allah. Jauh nih ya. Luar biasa. Semoga yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-mutahharin, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, dimanapun Anda berada, baik di Masjid Agung As-Salam macam Tungki maupun di tempat di rumahnya masing-masing, itu ada kolom tengah itu, kolom komentar. Nah, jadi kita nanti, saya materi tidak terlalu banyak, kita lebih mungkin, karena kalau materi panjang, sementara orang yang tidak bertemu itu memang agak sulit. Karena saya pernah ngisi Google Meet ini agak sulit kalau untuk sampai kepada waktu 1 jam itu agak sulit. Jadi mungkin sekitar 20-30 menit, selebihnya kita tanya jawab. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, maksud aku tuh kolom komentar tuh kan dibaca. Nah, kaget Lado di situ Tungki ngomong jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa. Sampai 2 kali dia nulis nih. Nah, baik. Jadi kita sekarang akan bahas di kindly one. Kindly itu kebaikan mungkin ya. Kebaikan di only atau di kindly sih ini. Taruhlah di only. Kalau di only berarti hanya satu-satunya Nabi Muhammad. Di only. Oh, di only.
The only one. Yo banyak. The only one prophet. Oh, hanya ada satu nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tajuk tema kita sekarang kalau di dalam bahasa Arabnya adalah Rasul kita khatamun nabiyyin. Bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir adalah Allah sendiri. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bahwasannya Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kamu, akan tetapi Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi-nabi yang lain. Apalagi perempuan, sebagaimana fenomena yang terjadi di kita Indonesia, kok ada nabi ngaku perempuan, padahal dia perempuan kok jadi nabi yang ke-26. Maka ini secara akidah batil, karena tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia, only one. Hanya ada satu manusia yang nanti dapat menolong kita, itulah yang kita cintai, kita aplikasikan apa yang beliau ajarkan, kita ikuti apa yang beliau lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya itu mau bagi-bagi sanad. Bisa dibilang sanad, bisa dibilang sertifikat, bisa dibilang lisensi. Jadi ini khusus untuk kami. Kami itu kalau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti yang kami sebut ada 4. Yang pertama kata Sayyidina, yang kedua kata Ali, kata Ummi, yang ketiga kata Hadi, yang keempat kata Amin. Jadi satu kalau salawat saya gabungkan pasti 4 ini. Kalau orang ngerti pasti di situ dia akan menemukan betapa indahnya kata Nabi Muhammad. Bahkan Allah sampai meninggikan, menjunjung Nabi Muhammad, menghormatinya, memuliakannya. Apapun yang kita ceritakan tentang Nabi Muhammad saat ini, dan apapun yang kalian dengar tentang Nabi Muhammad di ceramah-ceramah maulid, atau di ceramah-ceramah YouTube, atau di ceramah manapun, itu tidak akan pernah menggambarkan Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kitab apapun yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, kebaikannya, kemudian kedermawanannya, kemudian kearifannya, kemudian segala macam bentuk kebaikan yang diceritakan di dalam kitab, itu hanya mewakili saja. Tapi yang sebenarnya Nabi Muhammad itu jauh lebih dari apa yang digambarkan dalam kitab. Katakanlah contoh di dalam kitab itu pasti selalu digambarkan bahwa wanginya Rasulullah itu lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Bahwa kalau ada minyak yang lebih wangi daripada kasturi, maka ketahuilah pasti wanginya Rasulullah itu tetap jauh lebih wangi ketimbang minyak yang lebih wangi daripada kasturi itu sendiri. Nah, jadi begitu. Penggambarannya itu selalu hanya usaha manusia untuk menggambarkan Rasulullah SAW. Jadi ada 4 saya itu kalau salawat biasanya. Nanti diterima ini. Sertifikat ini silahkan diterima. Mau dipakai, kalau udah ngerti insya Allah enak makainya. Saya itu pasti saya sebut kata Sayyidina. Bunyi lengkapnya begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummiyil Hadil Amin. Yang pertama pasti ada kata Sayyidina di situ. Kenapa Sayyidina? Karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Nabi itu Sayyidun. Sayyidun artinya penghulu. Sayyidun artinya pemimpin. Jadi para sahabat pernah berkumpul membanggakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka bercerita tentang hebatnya Nabi Ibrahim, pernah terbakar, pernah dibakar oleh api, kemudian tidak terbakar. Mereka pernah bercerita tentang hebatnya Nabi Musa yang tongkatnya dapat membelah lautan, bercerita tentang Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan semut, berbicara tentang Nabi Isa yang dapat menyembuhkan penyakit. Segala macam kehebatan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diceritakan oleh forum itu. Ketika datang Nabi Muhammad, Nabi ingin menjelaskan dirinya, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi kita mesti paham. Terkadang kita harus menjelaskan siapa diri kita, tapi bukan untuk menyombongkan diri kita. Biar orang itu ngerti. Jadi kalau misalkan ada ustadz ngomong, saya ini ustadz, ada ulama ngomong, saya ini ulama, itu maksudnya terkadang bukan untuk menyombongkan diri. Biar wong tuh ngerti. Nah, macam di
tempat dokter di situ ada spanduk SPOG, SP, SPEP segala macam SP. Apakah itu niatnya untuk menyombongkan diri? Bukan. Biar orang tuh tahu, oh di situ dokter kandungan, oh di situ SPPA dokter anak. Begitu, Ustadz pun kadang seperti itu. Karena Rasulullah kadang menceritakan tentang dirinya, tentang kehebatan dirinya, itu tapi niatnya bukan untuk menyombongkan diri. Biar umatnya pun mengenal siapa Rasulullah, siapa dirinya, bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita pahami bahwa apapun yang Allah berikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, itu pasti ada pada diri Nabi Muhammad. Misalkan Nabi Ibrahim pernah dibakar kemudian tidak terbakar. Apakah Rasulullah mempunyai mukjizat seperti itu? Ya. Nabi Musa membelah lautan. Apakah mukjizat Nabi Muhammad ada yang seperti itu? Bahkan lebih dari itu, membelah bulan di langit. Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit. Apakah Nabi Muhammad bisa? Ya. Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang mati. Apakah Nabi Muhammad bisa? Ya. Segala macam keutamaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu semua ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu ketika menceritakan tentang diri menyebut ana sayyidun waladi Adam wala fakhr. Sesungguhnya aku itu pemimpin daripada anak cucu Adam, dan ini bukan untuk sesuatu hal yang dibangga-banggakan. Nah, biar kamu tahu baik, kira-kira cak itu. Yang kedua, wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamati wala fakhr. Di tanganku nanti ada bendera pujian, panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua manusia berkumpul jadi satu. Nah, yang menjadi pemimpinnya, yang megang benderanya. Jadi setiap umat itu berkumpul dengan nabinya masing-masing. Umat Nabi Ibrahim berkumpul dengan Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa berkumpul dengan Nabi Musa. Semua umat berkumpul dengan nabinya masing-masing. Tapi mereka semua itu di bawah satu kibaran benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Wa ana man tanshakku bihil ardo yaumal qiyamati wala fakhr. Nanti ketika kiamat yang pertama kali dibangkitkan dari kubur itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada yang kita ingin sampaikan, di mana letak ketawaduan, letak rendah hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, aku tidak tahu siapa yang dibangkitkan lebih dahulu, apakah aku atau Nabi Musa? Karena ketika aku berjalan ke tiang Arsy, di situ Nabi Musa sudah terduduk. Itu sebenarnya bukan Nabi Musa duluan yang dibangkitkan. Nabi Muhammad duluan yang dibangkitkan. Kenapa? Lawang Nabi Muhammad lah berdiri lah jalan, Nabi Musa masih duduk. Sama lah macam kita. Kita kan kalau bangun tidur tuh tidak mungkin kita langsung berdiri atau apalagi sambil langsung lari. Bangun tidur tuh kadang ya duduk dulu. Nah, duduk baik, jangan ngecek HP. Ini bangun tidur HP pula dicek. Macam ada SMS be, SMS tak katik pula. WhatsApp tak katik pula. Nah, duduk. Barulah kemudian berdiri, baru kemudian berjalan, baru kemudian ke kamar mandi sambil berjalan itu. Nah, jadi kalau secara teknis siapa yang duluan dibangkitkan? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah berjalan, Nabi Musa masih duduk. Tapi ini menunjukkan kerendahan hati daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Nabi itu orang yang hebat, tapi tidak pernah merasa dirinya hebat. Hatinya direndahkan. Wafid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Kalau bersama orang yang beriman, maka kita rendahkan hati kita. Nabi itu bahkan tidak senang dengan orang yang membanggakan, menspesialkan dirinya sendiri. Kalau Rasulullah, innallaha la yuhibbal abdal mutamayyiz. Allah itu tidak suka dengan hamba yang pengennya diistimewakan, dimuliakan. Kalau ada orang yang memuliakan kita, alhamdulillah. Kalau tak ada orang yang memuliakan kita, jangan kita minta diistimewakan. Nabi pernah berjalan dengan Abu Bakar, sampai-sampai ada sahabat Ansor itu yang mengira bahwa yang utusan Allah itu Abu Bakar. Dia ketukar, karena secara face penampilan saat itu lebih meyakinkan Abu Bakar yang menjadi utusan Allah. Kenapa? Ya karena baju Nabi biasa baik. Nah, jadi seperti itu menunjukkan tentang ketawaduan, tentang kerendahan hati daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kami kalau sholawat itu pasti pakai kata Sayyidina. Meskipun dalam lafaz, jadi Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, assalamu alaika fa'arifna. Adapun salam kepadamu itu kami tahu bagaimana. Assalamu alaika ya Rasulullah. Bagaimana kalau kami bersolawat kepadamu? Lalu Nabi mengajarkan kalimat jumlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang tidak ada kata sayyidinanya di situ. Kata sayyidina adanya di hadis lain. Itu dia tadi.
ketika Nabi menceritakan tentang siapa dirinya. Ana sayyidun waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Biyadi liwaul hamdi, di tanganku nanti bendera yang akan memimpin seluruh manusia. Wa ana man tansyaqqu bihil ardu, aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Itu yang pertama, jadi pakai sayyidina. Ada 4. Yang kedua saya pakai Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi. Ummi artinya ibu. Tapi ummi yang dinisbatkan kepada Rasulullah artinya nabi yang tidak dapat membaca. Nabi yang tidak dapat membaca. Tapi ini bukan sebuah penghinaan. Kalau dibilang Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, ini bukan suatu penghinaan terhadap Rasulullah. Justru ini malah suatu pujian. Apa sebab? Nabi yang ummi saja, Nabi yang tidak bisa membaca saja, dia dapat menguasai ada di dalam kitab sebenarnya. Bagaimana Nabi yang tidak bisa membaca, dia bisa tahu apa isi apa yang ada di dalam kitab. Orang Yahudi kan sampai kaget ketika Nabi Muhammad bisa mengerti isi yang ada di dalam Taurat. Loh, kok dia bisa tahu? Dia kan tidak bisa baca. Oh, berarti tidak bisanya membaca Rasulullah itu adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah penghinaan. Kalau kita tidak bisa membaca, ya jelas itu adalah penghinaan. Tapi dinisbatkan kepada Rasulullah itu bukan penghinaan, justru itu malah pujian. Orang yang tak bisa membaca saja bisa mengetahui apa yang ada di dalam kitab. Apa maknanya? Berarti memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan sesuai dengan apa yang dia baca, apa yang Rasulullah baca. Kalau saya menyampaikan ini, itu sesuai dengan apa yang saya baca, karena memang kita bisa membaca. Nabi menyampaikan sesuatu bukan dari hasil bacaan buku, bukan, karena yang namanya buku karangan manusia. Namanya karangan manusia, dia bisa salah, bisa benar. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu bukan dari kitab yang dia baca, karena memang tidak bisa membaca. Maka yang beliau sampaikan adalah murni, itu adalah pesan ilahi, murni itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan wahyu. Nah, ummi itu artinya ibu. Tapi yang disebut dengan Nabiyil Ummi ini artinya nabi yang tidak bisa membaca. Apa hubungannya ibu dengan tidak bisa membaca? Karena memang ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita tidak bisa membaca. Kecuali mas-mas, mbak-mbak ada yang bisa baca baru lahir, kemudian langsung buka Instagram, buka Facebook, itu baru lahir, itu anak mah ini hari. Baru lahir, buka Instagram, update status, alhamdulillah hari pertama keluar dari rahim emak. Itulah anak sekarang. Kemudian kita disebut dengan ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca. Dan kalau kita ingin catatan amalan kebaikan kita nanti berat di sisi Allah, maka Nabi mengajarkan ini kepada kita. Apa kata Nabi? Man arada ayyuktala bimikyalin au. Siapa yang kepengen kaget kamu kapan ditimbang catatan amal kebaikannya penuh. Catatan amal kebaikannya lebih banyak ketimbang catatan amal keburukannya. Nah, semua orang pasti mau catatan amal kebaikannya lebih banyak, penuh. Kenapa? Kalau catatan amalan kebaikan lebih banyak, maka tempatnya di surga. Oh, kami mau. Maka Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang pengen catatan amalan kebaikannya nanti ketika ditimbang penuh, hendaklah dia bersolawat. Salawatnya menggunakan tambahan ummi. Makanya wasallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ummi jadi yang kedua. Yang ketiga, saya biasa pakai hadi. Hadi itu artinya yang memberikan petunjuk. Hadi itu adalah diambil daripada nama Allah. Memang begitulah. Kadang Nabi itu Allah berikan sifat yang mana itu adalah sifat Allah sendiri. Katakan di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-128, mungkin tidak salah, yang sebelum akhir ayatnya. At-Taubah ayat 128 di situ disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, raufur rahim ini kan dua sifatnya Allah, tapi Allah berikan kedua sifat ini kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Ustaz tahu Rauf Rahim itu sifatnya Allah? Ada di Al-Baqarah 143. Posisi di tengah, sebelah kiri entah sebelah kanan. Yang pastinya dia di tengah, sebelah kiri. Begitu.
Jadi Rauf sama Rahim ini namanya Allah, dua sifat Allah. Allah berikan dua sifat ini kepada Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Shadaqa man sammaka Raufur Rahim." Maha benar Allah wahai Muhammad yang telah menjadikan engkau mempunyai dua sifat, yaitu Raufur Rahim. Itu yang Nabiyil Ummiyil Hadil. Yang keempat, Amin. Amin ini artinya orang yang dapat dipercaya. Sedari kecil tak pernah berbohong, amanah selalu disampaikan. Ada orang yang nitip barang dengan Nabi pulangkan, meskipun orang tersebut adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Di sini mesti kita pahami sekali bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu terjadi akibat membela diri. Jadi ini mesti kita paham. Coba buka Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan? Uzina lilladzina yuqataluna. Dia tidak menggunakan kalimat yuqatiluna, tapi yang digunakan adalah kalimat yuqatalun. Yuqatalun artinya diperangi. Loh, kenapa Nabi itu kok perang? Ini kan ada orang yang ingin mengkritisi Islam, katanya Islam itu radikal, katanya Islam itu penuh dengan peperangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kau mesti paham, kau mesti mengerti. Yang namanya perang itu dahulu, bukan orang Islam yang mulai duluan. Nabi di kota Mekah, tiba-tiba diusir dari kota Mekah, sampai harus meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Dari tanah kelahirannya sendiri diusir, bahkan ingin dibunuh. Kerabat-kerabat Nabi diteror, harta Nabi dicuri dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini, kemudian baru Allah mengizinkan, ya sudah, itu yang berbuat yang seperti itu kepada engkau kemarin, silahkan, boleh diperangi. Karena memang mereka zalim terlebih dahulu. Begitulah umat Islam. Umat Islam itu tidak katik nak nyari masalah duluan, tidak katik. Dia tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh mengusik ibadah orang lain. Tapi kalau agama kita dihina, tapi kalau kemudian kita mulai diusik, mulai diganggu, baru kemudian kita marah. Kita marah itu bukan karena kita barbar, kita marah itu karena kita membalas atas perilakuan yang tidak buruk terhadap kita. Jadi ada masa-masanya memang kita mesti sabar. Kalau yang dihina diri kita sendiri, sabar. Karena seperti itu Rasulullah SAW. Kalau yang terkait dengan kehidupan dirinya pribadi, pasti Nabi sabar. Tapi kalau yang dihina adalah Allah, Nabi marah sekali. Dan Nabi kalau udah marah, sangar, panas. Memang kalau kita baca kisahnya yang lembut-lembutnya saja. Tapi apakah Nabi ini tak pernah marah? Nabi pun pernah marah. Karena itu adalah sifat dan sisi kemanusiaan Rasulullah. Beruntung kita, Allah kirim kita seorang Rasul, yang mana Rasulnya dari golongan manusia. Bayangkan kalau Rasulnya dari golongan jin. Kalau Rasul dari golongan jin, kita tidak pacak miluknya, karena tidak pacak jingok. Kalau Rasul dari golongan malaikat, kita susah ngikutnya, ngapo? Malaikat tidak kata nafsu. Alhamdulillah bersyukur Rasulnya dari golongan manusia. Sehingga kita bisa mencontoh, meniru sifat sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi kemanusiaan, Nabi kadang pernah keliru. Dari sisi kemanusiaan, Nabi juga butuh tidur. Dari sisi kemanusiaan, Nabi juga butuh makan. Dari sisi kemanusiaan, Nabi juga menikah. Maka itu semua sisi kemanusiaan itu agar apa? Agar Nabi ingin kita mencontoh Nabi sebagai manusia, bukan sebagaimana umat terdahulu yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa itu kan nanti di akhirat merasa berdosa sekali. Apa sebab? Karena di dunia manusia menjadikannya sebagai Tuhan, maka itu merasa berdosa. Apakah ada orang sampai sekarang menyatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan? Tidak ada. Kenapa tidak dijadikan Tuhan Nabi Muhammad padahal lebih hebat ketimbang Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi selalu menunjukkan sisi kemanusiaannya. Mana buktinya? Contohnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Harusnya bisa, nggak usah lah pakai menyewa, sampai menyewa orang Yahudi, orang kafir agar menunjukkan jalan, karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu melewati rute yang lain, sampai seperti itu, sampai dibikin strategi yang luar biasa, malam-malam baru keluar, siang-siang tidak, kemudian dibuat rumah itu, pokoknya luar biasa. Jadi perjalanan hijrah itu yang seharusnya bisa kun fayakun, yang seharusnya bisa dalam waktu hanya kurang dari 1 malam, sebagaimana Isra Mi'raj kan kurang dari 1 malam. Kenapa ketika hijrah kok enggak seperti Isra Mi'raj aja, langsung dibawa malaikat Jibril langsung sampai ke Madinah? Ini tapi malah sampainya 8 hari lebih, itu orang di Madinah menunggu sampai khawatir, jangan-jangan tidak sampai, jangan-jangan terbunuh. Memang di situ sengaja, karena Nabi ingin
kita mencontoh bahwa hidup ini butuh usaha, bro. Jadi nggak bisa kita langsung doa kun fayakun, enggak. Ada masanya kita untuk berusaha. Sebagaimana Nabi berusaha pindah ke Madinah tidak menggunakan sedikit pun fasilitas mukjizat. Padahal mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi ini banyak sekali, tapi fasilitas itu tidak ia berikan agar kita umatnya dapat mencontoh suri tauladannya. Oke, sekarang silahkan yang mau berkomentar. Kita kasih waktu sekitar setengah jam paling lama. Ya, silahkan moderator. Ya, terima kasih Ustaz untuk materi yang telah disampaikan. Sangat banyak sekali ilmu yang didapatkan pada siang hari ini ya. Baiklah, selanjutnya untuk yang ingin bertanya, boleh lewat pesan atau mengajukan tangan di pesan ingin open mic gitu. Silakan. Kalau ada yang ingin open mic, boleh. Oh, ini sudah masuk pertanyaan pertama. Gimana Ustaz, atau kita buka langsung satu ditanya langsung dijawab atau kita kumpulkan menjadi 3 dulu Ustaz? Buka aja biar kepancing. Satu jawab. Oke, ini sudah masuk pertanyaan pertama dari pesan Ustaz. Ini harus bacain pertanyaan dari M. Rudi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi dari LDK Karisma Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Masya Allah, ini saudara kita dari LDK Karisma Polsri ya. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz, kita tahu sekarang masih maraknya peristiwa tentang penghinaan Rasulullah SAW dari karikatur yang dibuat oleh seorang guru di Prancis. Melihat hal ini, pastinya kita semua kesal. Seakan-akan semua umat ingin meremukkan parah mereka yang menghina Nabi kita Ustadz. Tapi menurut Ustadz, bagaimana seharusnya sikap kita sebaiknya untuk menindaklanjuti hal tersebut? Nah ini Ustadz, gimana? Silakan dijawab Ustadz. Seakan-akan semua umat ingin meremukkan mereka yang menghina Nabi kita, betul. Tapi menurut Ustadz bagaimana sikap kita sebaiknya untuk menindaklanjuti? Baik, adapun marah, adapun kesal, itu wajar. Itu namanya bukti cinta. Kalau kita tidak kesal sama sekali, nanti macam Abu Janda. Dia tak kesal sama sekali, nabinya dihina. Ini dia Islamnya Islam apa sebenarnya? Nah, jadi, tapi yang itu sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Memang begitu dia orangnya, sukanya marah-marah. Nah, adapun kesal, itu hal yang wajar kalau kita kesal. Cuma yang harus kita tindak lanjuti selanjutnya adalah bukan hanya sekedar marah tanpa mendoakan. Itu nanti salah juga. Karena Nabi Muhammad itu pernah dizolimi. Nabi Muhammad itu pernah dianiaya, pernah dilempar batu sampai berdarah kakinya. Namun apakah Nabi berdoa yang tidak atau berdoa yang buruk untuk mereka yang menzolimi Nabi ini? Tidak. Nabi bahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang baru saja melukainya, baru saja melemparnya dengan batu sampai berdarah kakinya. Apa doa Nabi? Ya Allah, berikanlah kepada mereka hidayah, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Dari situ bahwa kesal saja tidak cukup. Itu kesal ya menunjukkan ekspresi ya, sebenarnya bukan ingin ngeremukin juga sih. Sebenarnya ya mereka kan menunjukkan ekspresi, bebas ekspresi mereka, ya kita juga bebas dong berekspresi. Ya namanya aja hak asasi manusia, namanya aja kebebasan berekspresi. Ya silahkan mereka bebas berekspresi dengan menggambarkan wajah Nabi, dengan menggambarkan karikatur Nabi dan dipajang di pemerintahan, silahkan saja. Maka kaum muslimin pun bebas berekspresi dengan memboikot seluruh produk-produk dari kota Paris tersebut. Jadi di Kuwait sudah ditutup, kemudian pokoknya di negeri-negeri Timur Tengah, di negeri-negeri Islam sudah memboikot. Itu karena mereka cinta kepada Nabi dan mereka tidak rela nabinya dihina. Sebenarnya sih itu. Ya tidak rela lah. Siapa sih yang rela? Yang namanya kita selalu sebut di dalam setiap sholat, yang namanya selalu kita dengar ketika azan, yang kita sampai saat ini selalu bermimpi-mimpi agar bertemu dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi dihina seperti itu. Ya ekspresi kita memang marah saja tidak cukup. Hendaklah kita marah, kesal, tapi kita tetap mendoakan. Kalau baik Presiden Prancis itu, si Mercon itu,
mendapatkan hidayah, amin, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dia ternyata jadi orang yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad ketimbang kita sendiri yang tadinya kesal dengan marah-marah. Siapa yang tahu pasal hidayah? Hari ini orang itu mungkin bejat, hari ini orang itu mungkin kafir, hari ini mungkin orang itu tidak beriman. Nah, kalau Allah memberikan hidayah kepadanya kemudian dia menjadi manusia yang paling cinta dengan Nabi Muhammad, bisa saja. Tapi kan wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kita meluapkan ekspresi kita, tapi tetap kita mendoakan yang terbaik. Karena bagaimanapun juga itu dia tetap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ya untuk Akhina Rudi, pertanyaan yang pertama. Jadi kita boleh untuk mengekspresikan rasa kesal kita, namun tetap jangan lupakan untuk berdoa, mendoakan beliau agar mendapatkan hidayah, itu kan. Selanjutnya itu sudah ada seruan boykot itu. Jadi kita bebas untuk berekspresi, mau boykot produk mereka boleh gitu kan. Tapi jangan pernah lupa untuk mendoakan ya. Tafadhol, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh secara langsung atau lewat pesan boleh? Silakan ingin bertanya. Kalau malu open mic atau open video boleh lewat pesan ya. Ada? Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Kak Takwa mungkin, Kak Takwa boleh Kak? Jika ada yang ingin tanyakan. Atau ada kakak kita Kak Dodi, ada Mbak Kurnia, dan lain-lain boleh. Kak Tungki nih masih aktif di sini, boleh Kak? Ada tantangan Kak? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Anda boleh nanya nih, Tat. Boleh lah. Baik, Anda tanya, Tat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Tat ya. Ingin Rajes tanyakan ini sebenarnya permasalahan di setiap tahunnya gitu. Jadi selalu kita dengar ada sekelompok yang membid'ahkan acara Maulid Nabi gitu kan. Namun ada juga di kelompok kita yang menjadikan acara itu sebagai bentuk cinta gitu kan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun ada kelompok lain nih yang tetap bersikeras, padahal ini tetap menjadi momen tiap tahunnya gitu kan. Setiap ada perayaan-perayaan yang seperti ini, mereka masih tetap menggencarkan pendapat mereka gitu kan. Nah, gini gimana Tat? Mungkin ada teman-teman kita nih yang masih belum terlalu paham kan tentang mengapa harus merayakan gitu kan, mengapa kita harus mengadakan agenda Maulid Nabi ini kan, yang sebenarnya sudah kita ikuti sejak kita masih kecil dulu kan. Terus ketika kita udah gede gini, ada yang bilang kalau itu bid'ah gitu kan, ada yang bilang kalau itu tidak pernah diajarkan gitu. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi Tat untuk sejarah mungkin kan gitu. Jadi sebenarnya dari dulu itu dalilnya itulah. Jadi dari sejak saya lulus pesantren tahun 2008 dalilnya itulah, tidak berubah. Yang mendukung ulamanya itulah. Yang menolak ulamanya itulah. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya. Nanti tahun depan cak itu lagi bentuknya, tahun depan cak itu lagi bentuknya, dalil yang dipakai masih sama. Ulama yang membolehkan dalilnya masih sama, ulama yang tidak membolehkan dalilnya masih sama. Terus kita terjebak dalam rutinitas yang begitu-begitu saja. Setiap tahun pasti ada saja nanti yang mulai mengatakan Maulid itu bid'ah. Itu biasanya dia orang yang kurang gaul. Kalau orang yang udah gaul, berarti kata dia sudah mengerti dengan perbedaan pendapat itu, harusnya dia ya sudah tahun ini enggak usah dibahas lagi. Cuma ada saja orang-orang yang telat berilmu, dia baru dapat informasinya
tahun itulah, kemudian kowar-kowar, cak kepakaman ngomong masalah dalil, padahal dari dulu dalilnya begitulah, tidak berubah. Jadi intinya bagaimana? Ya sudah, intinya begini. Orang-orang yang membid'ahkan, kumpulkan semua orang yang membid'ahkan itu menjadi satu, bandingkan dengan satu negara yang mengadakan maulid. Mana yang lebih banyak? Gak usah seluruh negara deh, gak usah seluruh dunia deh. Bandingin, repot nian kamu. Bandingin di Linggau ini, berapa banyak orang yang mengadakan maulid dengan orang yang membid'ahkan maulid. Semua orang yang membid'ahkan maulid itu dikumpulin jadi satu, itu nggak akan lebih banyak dari orang yang mengadakan maulid di satu negara, belum di satu dunia. Jadi apa maknanya? Bahwa memang lebih banyak yang mengatakan maulid itu meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu adalah baik. Jadi yang lebih banyak lah yang lebih selamat. Oh, nanti dia bakal jawab seperti ini. Oh, belum tentu. Banyak itu belum tentu selamat atau tidak. Ya, jawabnya gampang. Kalau dia bilang banyak itu belum tentu selamat, jawab aja, apalagi yang dikit. Kalau yang banyak aja belum tentu selamat, apalagi yang dikit. Padahal Nabi mengatakan ikutilah kelompok yang paling banyak jumlahnya. Kebetulan orang Islam lebih banyak melakukan maulid, ya kita ikut kelompok situ. Terus pokoknya terserah. Kalau dia masih bilang bid'ah juga terserah. Pokoknya saya kalau diundang maulid saya datang. Kalau dia nggak mau datang, syukur, alhamdulillah, nggak dapat nasi, nggak dapat pisang, nggak dapat ayam, nggak dapat sambal. Nah, begitu ya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, untuk yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Mana nih? Lihat pesan boleh. Hengki, mau tanya Kak? Hengki? Bertanya? Yang lain? Ada yang ingin bertanya nggak nih? Mbak Ana, di sini ada Mbak Ana juga senior kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, Mbak Dika, Mbak Kurnia, atau yang lainnya, boleh teman-teman semua. Nggak bisa Ana sebutin satu-satu. Apa Nana yang ingin bertanya? Ya, tafadhol, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana ingin bertanya, Ustaz. Ini kan momentum Maulid Nabi. Nah, bagaimana sih sikap kita ya sebagai pemuda, semakin berkembangnya zaman, semakin sekarang tuh sudah 4.0 ya, semakin berkembangnya teknologi dan akan juga 5.0 ya, Ustaz. Tapi kita tetap meneladani Nabi Muhammad SAW tanpa kita lupa akan adanya Rasulullah gitu kan, sehingga kita tidak lalai akan perkembangan zaman ini. Ya sesuai dengan tema ya, the only faktanya satu Muhammad SAW. Jadi ana rasa semakin perkembangan zaman, semakin orang itu lupa dengan sunnah Nabi, dengan kegiatan dengan Nabi SAW itu. Ustaz. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Baik. Apa ada, Ustaz? Fadol. Jadi sudah menjadi tugas saya, sudah menjadi tugas rekan-rekan semua. Barang siapa yang ngaku cinta dengan nabinya, maka dia harus membuktikan cintanya tersebut. Dengan apa? Dengan bercerita. Kenapa orang itu tidak terlalu ingin melakukan sunnah Nabi? Mungkin dia tidak tahu kalau itu adalah sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia tahu, tapi dia malas. Nah, kalau yang kayak gini, ini terserahlah dia. Kalau yang tidak tahu, ini urusan kita. Kalau yang sudah tahu, kemudian dia tidak mau melakukan sunnah tersebut, ya tugas kita paling hanya mengingatkan saja, karena tidak bisa memaksa juga. Tapi kalau yang belum tahu, maka tugas kita ya harus diberitahu. Kita nih bagi orang yang mempunyai ilmu, melok kajian, berarti kan punya ilmu. Kewajiban daripada orang yang mempunyai ilmu itu adalah menyampaikan apa yang ia dengar, menyampaikan apa yang ia dapatkan itu, kemudian ia sampaikan kepada orang terdekatnya. Selagi itu tidak berkaitan dengan hukum, yo ayo cinta sama Nabi, ayo kita sama-sama sholat, ayo kita pergi ke masjid. Kalau bukan masalah hukum, siapapun boleh menyampaikan.
Itu ayatnya balighu anni walau ayah. Tapi kalau sudah masalah terkait masalah hukum, kita yang baru belajar ini jangan coba-coba ngomong, oh itu halal, oh itu haram, ini segala macam. Kita tidak punya kapasitas ke situ. Biarkan orang-orang yang mempunyai kapasitas tersendiri kalau untuk membahas masalah hukum. Tapi kalau sekedar untuk ngajak, biar orang cinta sama Nabi, biar orang cinta sunnah Nabi, biar orang mengikuti Nabi. Siapa yang ngikutin Nabi maka dia nanti akan di surga bersama Nabi. Siapa yang ngikutin Nabi maka kehidupannya di dunia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Cita-citanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Gitu. Jadi ngajak sebanyak-banyaknya untuk agar yang lain itu tidak terpaut dengan zaman. Seberapapun zamannya, 5.0, 6.0, 7.0, mau apa segala macam yang lebih modern dari teknologi sekarang pun, maka tetap kita tidak akan bisa melupakan jasa seorang manusia yang karenanya kita beriman dan kita selalu sebut namanya, itu yang tidak bisa kita lupakan, karena memang kita selalu menyebut namanya di dalam sholatnya, karena kita memang selalu mendengar namanya di setiap adzan, begitulah. Ya, jadi berada di zaman berapapun poin kita, mau 4, mau 5, mau 6, segala macam, yang namanya iman itu harus tetap ditumbuhkan, benih-benihnya harus selalu disiram. Disiramnya dengan apa? Ya dengan maca inilah. Maca ini kita sekarang ini lagi nyiram iman namanya. Kita siram iman kita biar lebih cinta kita kepada Nabi kita. Lawang yang tiap tahun memperingati maulid aja kadang cintanya hilang timbul dengan Nabi. Camano yang tidak maulid sama sekali, takutnya tidak kenal dengan nabinya, takutnya tidak tumbuh rasa cintanya. Cinta itu kan ibarat benih. Wah, nanti di copy kalimat saya ini. Cinta itu ibarat benih yang apabila tidak disiram maka dia akan gugur. Wah, memang sulit kalau punya Ustadz Pujangga nih. Jadi benih itu kalau dia tidak disiram, dia akan layu, dia tidak akan tumbuh. Tapi kalau benih ini rajin-rajin disiram, rajin-rajin dikasih pupuk, maka benih ini nanti akan tumbuh menjadi bunga yang indah, yang harganya jutaan. Namanya bunga yang sekarang viral itu. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan cinta kepada Rasulullah, disiram terus, dipelajari terus sejarahnya, dikaji terus tentang akhlaknya, bagaimana mulia tutur katanya, lembut tutur katanya, perangainya baik, bagaimana perlakuan Nabi kepada pembantunya, kepada orang yang memusuhinya segala macam, itu akan timbul rasa cinta kita. Nah, setelah kita mempunyai rasa cinta tersebut, baru kita dapat menceritakan rasa tersebut kepada orang lain. Kita tidak akan bisa menceritakan kalau kita sendiri tidak tahu, makanya banyak-banyak cari tahu. Hai Pak Ustadz, kami ini nak tahu. Laju di mana kami ini nak tahu banyak cerita Nabi. Jadi YouTube aku jadi. Nah, jadi ada, silahkan. Di YouTube Tunki jadi mana Tunki tadi lah hilang kali. Nah, jadi boleh di situ belajar. Kalau belajar di YouTube, Ustadz bagaimana? Ya, boleh saja kalau Ustadznya terpercaya boleh. Jadi seperti itu, insya Allah. Wih. Lah ada di sini tulisan cinta itu. Ya, terima kasih. Itu jawaban tadi kan dari saudara kita Hengki. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan tersebut. Selanjutnya, ini sebenarnya kita buka 3 sesi, namun ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mbak Ana, senior kita di LDK. Baik Ustadz, ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mengukur kadar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Dan mohon tipsnya, Ustadz, bagaimana agar kita semakin mencintai Rasulullah dan semakin semangat menjalankan sunnah beliau? Masya Allah. Silakan jawab, Ustadz. Jadi mengukur kadar kecintaan kita itu dengan apa? Ya, kita yang paling tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Sudah berapa banyak sunnah Nabi kita jalankan, sudah berapa berusaha kita meniru dan mencontoh Rasulullah dalam segi ibadah, sudah berapa usaha kita untuk meniru dan mencontoh Rasulullah. Nabi itu kan segala macam aspek pekerjaan ada. Yang jadi suami, Nabi jadi suami di rumah. Yang jadi pemimpin, Nabi pun pemimpin. Yang di dalam peperangan, Nabi pun yang jadi jenderalnya. Nah, bagaimana Nabi kepada para pembantunya, bagaimana Nabi kepada orang miskin, bagaimana Nabi terhadap orang kaya, itu semuanya kan sudah ada contohnya kepada Rasulullah. Nah, kira-kira berapa persen yang kita contoh kepada Rasulullah itu saya tidak bisa menghitung kadarnya. Yang bisa menghitung kadarnya adalah
mas-mas, mbak-mbak sekalian, karena masing-masing kita, oh iya ya, aku ini lamilu gaya Nabi, cuma ya itulah belum galau, masih ada yang misalkan sulit untuk dijalankan segala macam. Segitulah kadar cinta kita kepada Rasulullah. Sebanyak sholawat kita kepada Nabi, maka sebanyak itulah kadar cinta kita. Kalau kita sholawatnya cuma sehari 5 kali dan itu pun di dalam sholat, berarti kita cinta kita kepada Nabi ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita dalam sehari itu sholawat bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan, berarti memang sudah amat sangat dalam cinta kita kepada Rasulullah, udah sangat amat merindukan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari selalu menyebut namanya, selalu bersolawat untuknya, dan tenang saja. Cinta sama Nabi itu cinta yang tidak pernah rugi, beda dengan cinta kepada manusia. Kalau kita cinta kepada manusia, belum tentu manusia tersebut melakukan apa yang kita inginkan segala macam. Banyak sekali orang kecewa karena cintanya yang terlalu dalam kepada manusia. Tapi kalau cinta kita kepada Rasulullah, Rasulullah membalas cinta kita, Nabi mengingat kita, Nabi mengenang kita. Nanti di akhirat Nabi ingat dengan kita, Nabi tolong kita, sama-sama nanti di dalam surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Jadi bagaimana cara agar semakin cinta tadi, itu dia tadi yang kita telah katakan, telah kita kaji, harus sering-sering disiram. Jangan bosan-bosan. Engkau yang bosan mendengar cerita tentang Rasul, engkau tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya, engkau tidak akan pernah memahami Rasulullah lebih dalam. Ini penyakit nih. Baru dengar cerita Nabi dikit aja, gayanya udah luar biasa. Cerita yang itu saya sudah pernah dengar. Jangan katakan seperti itu. Berapa kali kau dengar? Bahkan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan, kalau itu adalah cerita tentang Rasulullah, yang pasti cerita tentang Rasulullah ada hikmahnya. Ada pahala yang kita dapatkan di situ. Jadi meskipun kisah itu sudah kita dengar, dengarkan saja. Semakin didengar kita akan semakin menemukan ibrah. Semakin didengar kita akan semakin menemukan rahasia. Semakin kita dengar kita akan menemukan banyak hikmah. Kalau sekali dengar mungkin hanya satu hikmah yang kita dapat. 2 kali mendengar cerita kita akan mendapatkan hikmah lebih dari 1. Semakin banyak kita mendengar maka kita akan mendapatkan hikmah yang terlalu banyak, luar biasa. Jadi kalau baru dengar cerita Nabi dikit saja sudah rasa hatinya sudah sombong, alah yang itu sudahlah. Kau tidak akan bisa memahami secara utuh tentang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu, ini tadi orangnya 44, sekarang tinggal 36. Berarti yang lain ada lagi. Saya mohon izin, mohon pamit. Nanti kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan tulis komentar, tapi jangan di sini. Komentar di Abi Altas, nanti saya balas. Masya Allah. Baiklah, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka sudah kita berada di ujung acara kita pada siang hari ini. Jazakallah khair kepada Ustaz pertama kita di siang ini. Semoga untuk apapun materi yang telah kita dapatkan di siang ini bisa menjadi tauladan kita, bisa menjadi penambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baiklah, Tat, selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara ini, mohon kesediaannya, Tat, untuk pimpin doa dulu, Tat, gitu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maafkan kami ya Allah, maafkan dosa kami, maafkan dosa ke ibu bapak kami, orang-orang terdekat kami ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Rabbana zidna ilman, tambahkan ilmu kami ya Allah. Warzuqna fahman wa alhiqna bisolihin. Pertemukanlah kami di dunia dan di akhirat nanti dengan orang-orang yang soleh ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon pamit undur diri, jangan kemana-mana karena saya mau keluar duluan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi berkah kita pada siang hari ini ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata.
Kepada Allah marilah sama-sama kita memohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Izin les ya. Assalamualaikum.